Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amiranda, Feni Ulfa Karisma, dan Tiara Anissa Putri. Kami adalah mahasiswa dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi, ini adalah rekaman dokumentasi dalam kegiatan wawancara mendalam tentang pola pemberian MPASI pada Ibu Baduta. Berikut rekaman informan kami saat wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anissa Putri dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar pola pemberian MPASI. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang pemberian MPASI? MPASI adalah menurut saya pemberian makanan tambahan pendamping ASI saat anak usia 6 bulan. Selanjutnya yang kedua, kapan Ibu mulai memberikan MPASI? Pada saat anak saya berumur 6 bulan. Selanjutnya, apa alasan Ibu memberikan MPASI di usia tersebut? Karena di usia 6 bulan ASI saja tidak cukup dan gizi anak pun juga kurang, makanya ditambahi dengan MPASI. Pertanyaan yang keempat, jenis makanan seperti apa yang biasa Ibu berikan? Bubur yang dihaluskan, isinya ada nasi, ada sayur, protein hewani dan nabati. Terus untuk snacknya? Kalau snacknya biasanya saya kasih biskuit bayi dan buah-buahan yang dihaluskan. Selanjutnya, berapa jumlah porsi MPASI yang biasa Ibu berikan? Sebanyak 1 mangkok ukuran makanan bayi. Yang keenam, bagaimana jadwal Ibu dalam memberikan MPASI? 3 kali makan utama dan beberapa kali selingan. Selanjutnya, bagaimana cara pengolahan MPASI yang biasa Ibu berikan? Masak sendiri. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan MPASI dengan anjuran yang benar? Ya. Selanjutnya, apakah hygiene dan sanitasi dalam pemberian MPASI Ibu sudah baik? Sudah. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah nutrisi dari MPASI yang Ibu berikan sudah mencukupi nutrisi anak Ibu? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Putri dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pola pemberian MPASI. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa data Ibu. Nama Wawan? Miss Wanti. Nama ayahnya? Kusnadi. Nama adiknya? Kaira Talita Zahra. Apa yang Ibu ketahui tentang pemberian MPASI? Makanan pendamping ASI. Yang kedua, kapan Ibu mulai memberikan MPASI? Setelah umur 6 bulan. Alasan Ibu memberikan itu MPASI di umur 6 bulan. Agar menambah gizi anak. Jenis makanan yang Ibu berikan? Bubur ditambah buah dan sayur-sayur. Ya? Ikan. Porsi pemberian MPASI yang diberikan? Sekitar 2 sendok makan. Jadwal pemberian MPASI-nya? Pagi, siang, sore. Ada selingannya enggak? Itu Kayak snacknya, roti-rotian. Yo, oke. Cara pengolahannya bikin dewe atau beli?
Kadang bikin, kadang beli. Apakah Ibu sudah memberikan empati dengan anjuran yang benar? Sudah. Terus apakah hygiene sanitasinya lah dijaga? Iya. Menurut Ibu, apakah nutrisinya sudah cukup? Mudah-mudahan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amiranda. Aku dari mahasiswa gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi maksud dan tujuan aku di sini tuh untuk melakukan wawancara mendalam tentang pola pemberian MPASI pada Ibu Baduta dengan memenuhi mata kuliah metode penelitian. Nah, sebelum itu saya akan meminta biodata keluarga Ibu. Nama Ibu siapa? Ayu Narsi, Pekerjaannya, ibu rumah tangga, umur, 28 tahun. nama suami Ibu, Edi, pekerjaan, petani. umur, Umur laki-laki 30 Iya. tahun. usia anak Ibu. 7 bulan sekarang. Nah, sebelum melanjutkan wawancara ini, aku mau minta izin dulu. Bolehkah wawancara ini saya rekam? Oh, boleh. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang MPASI? MPASI, makanan yang diberikan setelah ASI. Kapan Ibu mulai memberikan MPASI tersebut? Pas umuran aku 5 bulan, nak masuk 6 bulan, sekitar seminggu lagi 6 bulan, aku kasih ke. Alasan Ibu memberikan MPASI di usia tersebut? Karena pas dia usia nak masuk 6 bulan itu dia tuh nyusu, maksudnya tuh neteknya tuh laneman. Jadi aku pikir karena dia makin banyak ASI, makin banyak nak netek terus itu, jadi aku kasih ke makanan tambahan itu. Nah, untuk jenis makanan yang seperti apa yang bisa Ibu berikan? Biasanya bubur instan, ndak tuh buah, pisang. Berapa jumlah porsi MPASI yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Biasanya satu bungkus itu aku enjok ke pas untuk dia 2 kali makan. Nah, terus aman galak aku enjok buah pisang itu, pisang yang kecil itu sekali makan. Nah, bagaimana jadwal Ibu dalam memberikan MPASI-nya? 3 kali sehari, jadi pagi, kunjok, siang, kan petang. Bagaimana cara pengolahan MPASI yang biasa Ibu berikan? Biasanya jadi bubur instan itu aku kasih air hangat dikit. Nah, sudah aku ado-ado, aku unjuk ke, terus sama pisang galak aku penyek-penyek ke itu nacak biar dia agak lembutan dikit. Nah, menurut Ibu ini, apakah Ibu sudah memberikan MPASI dengan mengikuti anjuran MPASI yang benar? Sudah? Apakah hygiene dan sanitasi dalam pemberian MPASI Ibu sudah baik? Sudah. Menurut Ibu, apakah dari MPASI yang Ibu berikan tersebut sudah mencukupi kebutuhan nutrisi anak Ibu? Sudah sih menurut aku. Baiklah Bu, terima kasih untuk kesempatan waktunya. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Ulfa Karisma dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu seputar pola pemberian MPASI terhadap anak di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Sebelumnya, apakah
Ibu bersedia wawancara ini saya rekam? Iya, saya bersedia. Oke, baiklah. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui nih biodata keluarga Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa? Noviani, Pendidikan terakhir? SMA, Pekerjaan? ibu rumah tangga. Nama ayah? Firman, Oke, pendidikan terakhirnya? SMA, Pekerjaan ayah? karyawan swasta. Nama anak? Fahmi Alvino, Kemudian umur anak? 11 bulan. Oke. Oke, baiklah Bu, langsung saja pertanyaan pertama. Apa sih yang Ibu ketahui tentang MPASI? MPA, kalau menurut saya, MPASI itu adalah makanan tambahan untuk anak usia dini. Oke, kalau untuk umurnya dari kapan Ibu memberikan MPASI? Saya mulai memberikan MPASI untuk anak saya itu saat umur 6 bulan. Oke, kalau untuk alasannya nih, mengapa Ibu memberikan MPASI pada saat umur 6 bulan tersebut? Mengapa saya memberikan MPASI kepada anak saya dari usia 6 bulan? Karena menurut saya dapat menambah gizi pada anak saya. Untuk jenis makanannya nih, makanan seperti apa biasanya yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Biasanya saya memberikan MPASI kepada anak saya itu berupa bubur instan, nasi tim, sayur bening, dan ikan. Oke. Nah, untuk masalah jumlah porsi MPASI yang Ibu berikan kepada anak Ibu, berapa porsi? 1 porsi mangkuk bayi. Oke. Kalau untuk jadwalnya nih, itu Ibu berikan kapan aja? Sebenarnya kalau untuk jadwal itu sama untuk dewasa, yaitu 3 kali makan utama, pagi, siang, dan sore. Oke. Nah, kalau untuk cara pengolahannya nih, bagaimana Ibu mengolah MPASI tersebut untuk bayi Ibu? Kalau untuk pengolahan, pertama saya cuci bersih dulu. Setelah saya cuci, kemudian saya masak hingga matang. Oke. Menurut Ibu nih, apakah Ibu sudah memberikan MPASI dengan mengikuti anjuran MPASI yang benar? Sudah, Alasannya? karena menurut saya yang saya berikan itu berupa sayuran, ikan, dan susu. Oke, berarti cukup lengkap ya Bu. Ya, Selanjutnya nih, kalau untuk kebersihan sendiri nih, dalam pemberian MPASI menurut Ibu sudah baik atau belum? sudah. Mengapa dikatakan sudah? Karena alat-alat makan dan minum itu selalu saya cuci, dan saya menggunakan peralatan khusus untuk anak. Oke. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah nutrisi dari MPASI yang Ibu berikan sudah mencukupi nutrisi anak Ibu? Sudah cukup. Mengapa demikian? Karena saya rasa tumbuh kembang anak saya itu normal seperti anak lainnya. Berarti setiap bulan mengikuti posyandu terus ya Bu? Ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Feni Ulfa Karisma dari program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai Ibu mengenai seputar pola pemberian MPASI terhadap anak usia 1-2 tahun. Sebelumnya saya meminta izin nih kepada Ibu, apakah wawancara ini boleh direkam? Boleh, Mbak. Baiklah, dimulai dari saya ingin mengetahui biodata keluarga Ibu dulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ulfa Safitri, Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga. Nama ayahnya? Bapak Julianto, Pekerjaan? seorang karyawan swasta. Kemudian nama anak Ibu? Arsyaf Athala Gifari,
Dan umur anak? Umur anak masih 2 tahun, Mbak. Oke, pertanyaan pertama, baiklah, pertanyaan pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang MPASI itu sendiri? Menurut saya, MPASI itu adalah makanan atau minuman penambah selain ASI ya, Mbak, yang di dalamnya itu mengandung nutrisi yang baik untuk si bayi. Selanjutnya, sejak kapan Ibu mulai memberikan MPASI kepada anak Ibu? Sejak usia 6 bulan, Mbak. Nah, apa sih alasan Ibu memberikan MPASI di usia tersebut? Karena yang saya ketahui, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan si bayi ya, Mbak ya. Kalau boleh saya tahu nih, jenis makanan seperti apa sih yang sering Ibu kasih kepada anak Ibu? Biasanya sering saya kasih nasi tim, kemudian sayur bening dan buah-buahan, Mbak. Oke, baiklah, berarti cukup lengkap ya yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Iya, Mbak. Biasanya nih, berapa jumlah MPASI yang Ibu berikan kepada anak Ibu? Biasanya saya berikan 2 kali sehari ya, Mbak. Itu untuk makanan pokoknya, dan untuk makanan selingannya 2 kali sehari juga. Dan untuk jadwal pemberian MPASI sendiri, kapan? Saya kasih pagi dan sore hari, Mbak. Nah, untuk pengolahannya sendiri nih, gimana Ibu mengolah MPASI tersebut? Biasanya pengolahannya itu saya cuci ya, Mbak, lalu saya rebus atau saya tim, dan kemudian saya saring. Oke. Selanjutnya, bagaimana perbandingan pola pemberian MPASI saat anak berusia di bawah 1 tahun dengan di atas 1 tahun? Pada saat anak usia 6 bulan itu saya kasih tekstur makanan yang saya haluskan ya, Mbak, halus bener. Kemudian setelah anak menginjak usia lebih dari 1 tahun, saya bikin tekstur makanannya itu yang lebih kasar. Berarti Ibu memikirkan tingkat keteksturan untuk anak Ibu ya? Iya, Mbak, tentu. Selanjutnya, apakah Ibu sudah memberikan MPASI dengan mengikuti anjuran MPASI yang benar? Saya rasa sudah, Mbak. Alasannya? Ya, karena saya sudah memberikan susu formula, sayuran, dan juga makanan salingan seperti buah-buahan dan biskuit untuk si anak. Oke. Untuk kebersihannya nih, menurut Ibu pemberian MPASI Ibu tuh sudah baik apa belum? Sudah, karena sebelum memasak bahan yang saya gunakan itu saya cuci terlebih dahulu ya, Mbak ya. Nah, untuk alat makannya nih, itu terpisah khusus untuk bayi Ibu sendiri atau campur dengan keluarga yang lain? Terpisah ya, Mbak ya. Ada peralatan sendiri untuk bayi dan untuk keluarga, jadi terpisah. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Ibu apakah nutrisi dari MPASI yang Ibu berikan sudah mencukupi nutrisi anak Ibu? Sudah, Mbak. Alasannya? Karena anak saya sudah aktif, pertumbuhannya pun sudah baik seperti anak-anak normal pada umumnya ya. Untuk masalah berat badan atau tinggi badannya juga sudah sesuai atau gimana? Alhamdulillah, Mbak, sudah sesuai dengan usia dia. Oke. Berarti anak Ibu sering melakukan posyandu ya tiap bulan? Iya, Mbak, selalu rutin melakukan posyandu. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, baiklah, saya rasa cukup wawancara pada hari ini. Terima kasih Ibu telah bersedia mengikuti wawancara ini dengan baik. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nisa Putri dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pola pemberian MPASI. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menanyakan beberapa data Ibu. Nama tante siapa? Delva Urbariskin. Delva Urba. Ulba Urba. Urba Rizky.
Nama ayahnya? Ropin. Siapa? Ropini. Ini. Nama adeknya? Nama panjang nama apa? Panjang boleh. Panjang. Dilan. Dilan. Elviano Al Ikhlas. Al Ikhlas. Ya. Umurnya? 2 tahun 1 bulan. Benar. Dah. Jadi jawab tanya pertama ya. Apa yang ibu ketahui tentang pemberian empasi? Pemberian MPASI adalah pemberian makanan tambahan di saat anak berusia 6 bulan ke atas. Terus kapan ibu mulai ngasih empasi tadi? Pemberian MPASI biasanya diberikan dari umur 6 bulan ke atas. Apa alasan ibu ngasih di umur 6 bulan itu? Sebagai makanan pembantu setelah ASI. Jenis makanannya? Jenis makanannya biasanya nasi itu dicampurkan dengan sayur-sayuran seperti kentang, wortel, hati ayam. Berarti lengkap kayaknya ya. Terus porsinya? Porsinya itu biasanya semangkok anak kecil. Oh, semangkok makanan bayi. Ya, semangkok makanan bayi. Terus bagaimana jadwal pemberiannya tadi? Pemberiannya diberi 3 kali 1 hari, pagi, siang, sore, dan malam hari. Itu ada snacknya enggak? Kayak Iya. selingan. Biasanya cuma diseling misalnya makan biskuit, Iya. biskuit bayi. Itu berapa kali selingannya? Setiap kali setelah makan biasanya. Kan. Terus cara pengolahannya tadi, Bu? Biasanya tuh pengolahannya sendiri, biasanya di blender Oh, atau bikin sendiri tadi deh. Terus yang ini perbandingan pemberiannya tadi saat dia masih 6 bulan sama dia yang setahun ke atas. Biasanya tuh porsinya lebih banyak. Kalau yang biasanya 6 bulan sampai 1 tahun itu masih diberi bubur. Tapi kalau sudah 1 tahun ke atas sudah diganti dengan nasi. Mbak minta minum, Mbak. Apakah ibu sudah memberikan empati dengan mengikuti anjuran yang benar? Sudah. Sudah. Hygiene sanitasinya dijaga dah. Alhamdulillah selalu dijaga. Nah, yang terakhir berarti menurut ibu apakah nutrisi dari empati itu sudah mencukupi? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Feni Ulfa Karisma dari program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Tujuan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai seputar pola pemberian MPASI pada anak usia 1-2 tahun. Sebelumnya saya ingin meminta izin nih kepada Ibu, apakah boleh saya merekam wawancara ini? Boleh. Oke, baiklah. Yang pertama saya ingin tahu nih biodata keluarga Ibu. Nama Ibu siapa? Rokiatun, Kemudian pendidikan terakhir Ibu SMA, dan pekerjaan Ibu. ibu rumah tangga. Oke, untuk nama ayahnya, Susanto, pendidikan terakhir, SMK, kemudian pekerjaannya. karyawan swasta. Oh, oke. Untuk nama anak, Muhammad Nur Fatir, umurnya. 1 tahun. Oke, langsung saja kita mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang MPASI? Menurut saya MPASI itu makanan pendamping atau penambah ASI. Oke, nah sejak kapan Ibu mulai memberikan MPASI kepada anak Ibu? Pada umur 6 bulan.
Nah, untuk alasan ibu memberikan MPASI pada saat usia 6 bulan itu apa? Agar kebutuhan gizi terpenuhi. Oke, nah kalau boleh tahu nih jenis makanan seperti apa sih yang biasa ibu berikan kepada anak ibu? Nasi tim, sayur bening, dan ikan. Oke, nah untuk jumlah porsinya sendiri nih, berapa banyak? 1 porsi mangkok bayi. Oke, nah kalau untuk jadwalnya dalam memberikan MPASI itu kapan? 3 kali makanan utama. Itu kapan aja? Pagi, siang, dan sore. Oke, baiklah. Untuk pengolahannya nih, kayak gimana caranya? Dicuci bersih dan dimasak sampai matang. Oke. Kemudian bagaimana sih perbandingan pola pemberian MPASI saat anak berusia di bawah 1 tahun dengan di atas 1 tahun? Pada usia 6 bulan, tekstur makanan halus. Kemudian setelah 1 tahun ke atas, saya berikan makanan yang bertekstur kasar. Oh, berarti tingkat makanan yang ibu berikan itu mengalami perubahan setiap penambahan usia ya, Bu? Iya, Nah, apakah dalam pemberian MPASI itu ibu sudah mengikuti anjuran MPASI yang benar? sudah. Alasan ibu ngomong sudah? Karena saya rasa apa yang saya berikan kepada anak saya sudah memenuhi kebutuhan gizinya. Oke. Nah, untuk masalah kebersihannya nih, dalam pemberian MPASI ibu sudah baik apa belum? Sudah. Dikatakan sudah, kenapa? Karena makanan yang saya olah dan peralatan makanan sudah dicuci bersih. Nah, untuk peralatannya sendiri nih, itu campur dengan anggota keluarga lain atau ada khusus untuk peralatan bayi? Dipisah karena ada peralatan makanan khusus bayi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut ibu, apakah nutrisi dari MPASI yang ibu berikan sudah mencukupi nutrisi anak ibu? Sudah cukup. Mengapa dikatakan sudah cukup? Karena anak saya aktif dan pertumbuhannya pun normal seperti bayi lain pada umumnya. Nah, berarti anak ibu setiap bulan mengikuti posyandu terus ya, Bu? Ya, aktif mengikuti posyandu. Oke. Baiklah Ibu, saya rasa cukup wawancara ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara tentang seputar MPASI ini. Saya rasa cukup dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Amiranda dari mahasiswa gizi dari Unsri. Nah, maksud dan tujuan kedatangan aku di sini ingin melakukan wawancara mendalam tentang pola pemberian MPASI pada anak di atas 1 sampai 2 tahun. Sebelum aku ngelakukan wawancara, aku nak ini dulu yuk. Nah, biodata keluarga ibu. Nama ibu siapa? Yanti, Yanti. Nama suami ibu? Lisman. Pekerjaan ibu apa? rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Pekerjaan suami ibu? Itu Tani. Tani. Nama adik siapa? Alisa Aurelia. Alisa Aurelia. Mm-mm. Umurnya? Setahun 10 bulan. Tahun 10 bulan. Nah, sebelumnya aku nak minta izin dulu, apakah boleh aku ngelakukan rekaman pada saat wawancara ini? Iya. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang ibu ketahui tentang MPASI itu? Beri makan anak Memberi makan anak. seperti nasi. Selain ini adanya ASI apa susu formula sebelum? ASI. ASI. Yang kedua, ibu mulai ngasih ke MPASI di adik sejak umur berapa? 3 bulan. 3 bulan. Alasannya apa, Bu? Alasannya
kurang ASI dari aku. Kurang ASI dari ibu. Iya. Faktor lainnya ada enggak, Bu? Ya. Kurang ASI itulah jadi dikasih makanan lain. Iya. Yang ketiga, jenis makanan yang biasa Ayun Jok yang lo mana? Bubur yang pertama. Untuk fase pertama ibu bubur. Untuk yang di atas 1 tahun sekarang umurnya makanan apa? Nasi. Nasi. Lauknya? Lauknya sayur bening. Sayur bening. Oh, masa-masaan yang ibu masak dimakan Iya, dia dimakan. juga. Jadilah makanan keluarga. Makan keluarga. Biasanya jumlah porsi yang Ayu kasih 3 kali sehari. 3 kali sehari. Itu makanan pokoknya. Ya. Sama selingannya apa dia bayuk dia galak makan? Ciki-cikian. Ciki-cikian. Nah, biasanya Ayu ngolah makanan untuk dia yang lo mana? Yang bersih. Yang bersih. Kayak gitu. Nah, untuk cara pengolahan MPASI itu biasanya Ayu ngolahnya yang lo mana bayi makanan-makanannya? Dimasak. Seperti nasi ya. Dimasak, direbus, nasi uduk ya. Satu apa? Nah, sayurnya sayur bening. Sayur bening. Belum diinjak sambal-sambalan. Belum. Nah, untuk kebersihannya menurut Ayu lah terjaga belum cara Ayu masaknya itu? Kurang lebih lah. Lah bersih lah. Itu cara masaknya ayahnya ya bersih. Peralatan makannya Ya, bersih. yang gak dia dewe. Tidak disama ke ya? Tidak. Tidak. Nah, yang terakhir menurut ibu ini, apakah dari MPASI yang ibu berikan itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisi adik? Sudah. Dengan Ayu Pacak ngomong ke sudah tuh lihat dari mana? Dia dari reaksi dia. Dia lah sudah pintar, lah cerdas. Ini ya itu pertumbuhan itu pokoknya lah cerdas lah. Berat badannya lah sesuai. Posyandu dia rajin. Posyandu. Itu Bayu wawancara dari aku. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.